Jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mengobati rindu pada iman masa kecil. Boleh tepuk tangannya dulu dong untuk tema kita hari ini. Nah sekarang Saskia mau langsung tanya sama Habib nih, mohon izin Habib. Siap, Mbak Saskia. Jadi Habib, kalau kita sudah terlanjur jauh dari Allah, ibadah itu sudah terasa hambar. Nggak ada kayak, aduh aku mau ibadah, aduh aku mau sholat gitu. Nah sudah sholat taubat pun mungkin ada teman-teman yang merasa masih jauh. Apakah masih ada cara yang bisa kita lakukan untuk kembali semangat beribadah lagi? Baik. Mohon izin tausiahnya Habib. Baik. Mohon izin Ustadz Bani, mohon izin Ustazah Lulung, Mbak Saskia dan para jamaah yang hadir. Nah bagaimana cara kita agar ibadah kembali bersemangat? Karena dalam problem kehidupan ini kadang-kadang ibadah udah males-malesan. Banyak doa-doa mungkin yang terhambat, yang belum diijabah sama Allah sehingga membuat kita makin lemes. Ada nggak jalan pintasnya? Ada. Ini salah satunya diungkap ketika ada seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau bertanya bagaimana untuk mengobati cara agar kita semangat beribadah. Beliau menyatakan Al-hikayat min hikayatis salihin jundun min junudillah yugawi biha gulubal muridin. Ya, kisah terhadap kisah-kisah orang soleh ataupun kisah para nabi dan rasul, para pendahulu kita, itu termasuk hal yang menguatkan kepada hati. Jadi kalau kita lagi lemes bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kita belajar mengenai kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Lihat bagaimana kisah mujahadahnya para sahabat dengan Rasulullah. Lihat bagaimana perjalanan para nabi-nabi yang sebelumnya ya. Kita dengerin tuh ya. Ada yang ibaratnya daripada kisah-kisah yang baik tadi ya. Sehingga apa? Sehingga membuat kita makin bersemangat lagi di dalam beribadah. Dan juga apa? Dan juga ketika kita dikisahkan tentang kisah-kisah yang baik ini, itu menjadi motivasi semangat ya. Menjadi motivasi agar kita makin demen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu juga Imam Al-Junaid ini ditanya, kata dia, ada nggak dalilnya? Kok kau ngomong kayak gitu? Maka beliau membacakan salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kata Allah Subhanahu wa taala yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, wahai kekasih kami, itu adalah hal-hal yang membuat hatimu menjadi teguh. Rasulullah saja Pak Bu ya, dalam dakwahnya Masya Allah kadang-kadang ibaratnya mendapat perlakuan kasar ya, perlakuan intimidasi dan lain sebagainya. Kadang Rasulullah merasa juga ibaratnya perasaan manusiawi yang teramat luar biasa. Akan tetapi apa? Allah kuatkan dengan cerita saudara Yusuf. Allah kuatkan dengan cerita saudaranya Nabi Musa. Allah kuatkan dengan ceritanya Nabi Hud. Allah kuatkan dengan ceritanya Nabi Nuh. Allah kuatkan dengan ceritanya Seven Sleepers, ceritanya Ashabul Kahfi dan lain sebagainya, yang membuat daripada cerita-cerita itu membuat Rasulullah makin teguh, makin semangat di dalam beribadah kepada Allah. Nah ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustadz Mani, terima kasih banyak Bunda Lulung. Masya Allah, terima kasih banyak. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Boleh tepuk tangannya dulu dong untuk kita semua. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.